Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, kami masih berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ada sedikit faedah di hari ini tentang keutamaan orang yang membaca surah Al-Asr. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Lau tadabbar an-nas ala hadhihi surati lawasi'atuhum. Kalau seandainya manusia mau berfikir dan merenungkan isi surat daripada suratul Asr ini, sudah cukup. Bahkan dalam perkataan yang lain, lau ma anzalallah illa hadhihi surah lakafathum. Sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitabnya Usuluh Thalatha. Kalau Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan surah Al-Asr ini saja, itu sudah cukup. Begitu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa sedemikian hebatnya surat ini? Ya, karena surat ini mencakup kesempurnaan bagi kita. Pertama, ilmu dan amal. Yang kedua, dakwah dan sabar. Adapun yang pertama, ilmu dan amal memperbaiki kita. Adapun yang kedua, dakwah dan sabar memperbaiki orang. Dan itulah Islam. Itulah agama Islam. Tujuannya yang memperbaiki kita sendiri yang beragama, dan yang kedua memperbaiki orang lain yang belum beragama. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan ini yang ingin saya bahas. Ada satu waktu yang kalau seandainya surat ini dibaca, berarti kita telah menghidupkan sunnah yang selama ini banyak orang tidak tahu. Dan Nabi SAW mengatakan, man ahya sunnata min sunnati, man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri mithla ma amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah. Dalam sebuah hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari Abi Madinah Ad-Darimi radhiyallahu anhu. Kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqaya lam yaftariqa illa ala an yaqra'a ahaduhuma ala al-akhar surat al-asri ila akhiriha thumma yusallim ahaduhuma ala al-akhar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, athar ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abi Madinah Ad-Darimi, menceritakan soal kebiasaan para sahabat. Jadi kata beliau, Abi Madinah Ad-Darimi ini, jadi dua orang sahabat Nabi SAW, apabila keduanya berjumpa dimanapun mereka berjumpa, maka sebelum mereka berpisah, salah seorang di antara mereka pasti akan membacakan suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian setelah itu saling menyampaikan salam satu dengan yang lainnya. Baru kemudian mereka pun berpisah. Ini sunnah, jarang dilakukan. Dan athar ini sahih, sebagaimana disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Betapa banyak kita mendapatkan orang yang bermajelis, kemudian pulang
tidak kafaratul majlis, ya tidak membaca suratul asr. Padahal kata Syekh Albani rahimahullahu taala, ada dua faedah hadis ini. Yang pertama, tentang sunnahnya kita ini kalau berjumpa dengan teman, maka kita bersalaman, dan itu faedahnya sangat besar. Kata Nabi SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu qabla an yaftariqa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dua orang muslim berjumpa kemudian keduanya saling bersalaman, maka sebelum mereka berpisah dosa-dosa mereka akan diampuni. Subhanallah. Dan yang kedua, para sahabat Nabi SAW ketika membaca suratul asr berjumpa dengan rekan-rekan yang lain. Ini bukan perkara bid'ah dalam Islam, tidak, tapi ini adalah sunnah yang Nabi SAW tidak mencegatnya, tidak melarangnya. Artinya sunnah para sahabat Nabi SAW. Apalagi ayat ini saya katakan tadi, atau surat ini adalah surah yang luar biasa, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kalau kita jabarkan tafsirnya, walaupun surat ini pendek, luar biasa kandungannya. Maka biasakan membaca surah Al-Asr ini ketika kita berjumpa dengan teman, ngobrol beberapa ucapan, beberapa keperluan sebelum berpisah, maka dianjurkan salah seorang di antara yang kumpul di situ membacakan surat Al-Asr. Dan lihat bagaimana nanti akibat yang kita akan dapati setelah terus membaca surah ini. Pasti akan datang keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun menghidupkan sunnah Nabi adalah sesuatu yang sangat istimewa dalam Islam. Wallahu a'lam. Ada 3 amalan yang kalau kita lakukan sebelum kita melaksanakan tidur, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan termasuk penghuni surga. Subhanallah. Amalan apa saja itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, selain daripada melakukan doa yang biasa dianjurkan Nabi SAW apabila hendak tidur, maka di sana ada 3 tambahan amalan yang harus ditekankan sebelum tidur. Pertama, bacalah sayyidul istighfar. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, kata Nabi SAW, sayyidul istighfar an yaqulal abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kata Nabi SAW, penghulu istighfar ketika seorang hamba mengucapkan kalimat ini, yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Rabb. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan juga janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah dosa-dosaku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Rabb. Ini adalah sayyidul istighfar. Kalau kita baca doa ini sebelum tidur kita, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lihat faedahnya. Kata Nabi SAW, man qalaha minan nahari mukinan biha, barang siapa yang kita baca di siang hari dan kita yakin dengan fadilahnya, dengan keutamaannya. Apa kata Nabi SAW? Famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Kalau Allah takdirkan dia meninggal sebelum datang waktu petang,
maka dipastikan dia termasuk orang yang akan masuk surga. Tapi lihat kata Nabi SAW, man qalaha minal laili wa huwa mu'min wa huwa muqinun biha. Barang siapa yang dibaca di malam hari sebelum tidur, ya, dia yakin dengan keutamaannya, dengan fadilahnya. Famata qabla an yusbiha. Dia pun meninggal sebelum datang waktu subuh. Apa kata Rasul? Fahuwa min ahlil jannah. Maka dipastikan masuk surga. Subhanallah. Ya. Maka biasakan sebelum tidur membaca Sayyidul Istighfar, penghulunya para istighfar. Dan ini sudah saya bahas panjang lebar tentang Sayyidul Istighfar dan juga makna-makna yang terkandung di dalamnya. Anda bisa lihat murojaah kembali dari YouTube yang berbicara soal istighfar yang saya bahas dalam Humairah Channel New itu. Ini yang pertama. Yang kedua, biasakan sebelum tidur, entah sebelum tidur itu maksudnya setelah Isya atau setelah Maghrib, pokoknya di malam hari, bacalah surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, karena fadilahnya penting. Walaupun ada sebagian riwayatnya lemah, tapi ada juga sebagiannya disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan beliau pakar hadis dunia. Kalau sudah mensahihkan, maka memang diakui pensahihan hadisnya terhadap hadis-hadis Nabi SAW di zaman sekarang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, surah Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabri. Surah Tabarak maksudnya Al-Mulk adalah pencegah orang itu tidak akan mendapatkan azab kubur. Bahkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, inna suratan fil Quran 30 ayat syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Kata Nabi SAW, ada satu surat dalam Al-Quran, jumlahnya 30 ayat. Kalau kita baca, Allah akan berikan syafaat bagi seseorang dan Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah berikan syafaat bagi dia. Kemudian kata Nabi SAW, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah suratul Mulk. Hanya 30 ayat. Baca setelah maghrib atau baca setelah Isya sebelum tidur. Maka ini juga termasuk wasilah dari wasilah-wasilah yang menjadikan kita termasuk ahli jannah. Dan yang terakhir, kalau yang pertama juga bacaan Sayyidul Istighfar, yang kedua juga bacaan surah Tabarak atau suratul Mulk, maka yang ketiga adalah perbuatan, berwudu. Kata Nabi SAW, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun. Barang siapa yang tidur dan dia suci, artinya dia berwudu, maka malaikat akan datang saat tidurnya. Kemudian malaikat ini akan mendoakan orang yang tidur ini dengan doa, Allahumma gfir li'abdika fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunilah dosa hamba si fulan karena dia tidur dalam kondisi telah berwudu. Jadi dalam riwayat itu, kalau kita sedang tertidur kemudian terguling ke arah kanan, karena biasa orang tertidur kan tidak mungkin dalam satu posisi. Terkadang tertidur ke arah kanan, tertidur ke arah kiri. Maka setiap kita terguling badan kita ke arah kanan, maka malaikat sebelah kanan akan mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Apabila terguling ke arah kiri juga sama. Subhanallah. Maka saya nasihatkan 3 amalan ini. Kalau anda ingin menjadi penduduk sorga biidznillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, jangan lupa Sayyidul Istighfar sebelum tidur. Yang kedua, bacalah surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan yang ketiga, ingat, jangan lupa berwudu. Saya Abu Humairah dari kota suci Makkah Al-Mukarramah mengucapkan semoga kita mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, tetap istiqamah. Dan saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka
wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.